Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Nyatakan di tempat ini, hadirat-Mu mengalir dengan bebas, menjamah setiap hati kami yang terluka, hati yang hancur, jiwa yang remuk patah, tidak pernah dipandang hina oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya salib-Mu yang begitu besar atas kami semua di tempat ini. Gereja Tuhan di tempat ini, GBDI Margo Mulyo Tanjung Kait akan mengalami kembali lagi kasih yang semula dicurahkan. Kebangunan rohani dibangun kembali di tempat ini pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siapkan hati kami dengan tanah hati yang baik, menerima kebenaran dan pengajaran firman Tuhan yang membuat iman kami semakin berakar kuat, bertumbuh kokoh dan berbuah banyak bagi kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Luar biasa dahsyat ya. Pertama kali saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kami, tim dari Wonderful Counselor Ministry atau TWC Ministry. Tadi sempat berbincang dengan Ibu Senior Gembala, Bu Deborah. Rasa-rasanya kami sudah pernah hadir mungkin tahun 2008 ya. Saya juga lupa-lupa gitu ya. Lupa-lupa ingat, jadi banyak lupanya ya. Ya dulu memang hati ini sukacita bisa melayani sampai ke Tanjung Kait, ketemu Bapak Gembala Senior waktu itu, Bapak Pendeta Yeremia ya. Mungkin waktu itu Bapak lihat saya masih kurus gitu ya. Sekarang udah luar biasa ya, dan semakin melebar karena dari kiri ya. Tadi Ibu Gembala lihat saya dari belakang juga mau negor, ragu siapa katanya gitu ya. Mungkin karena ukurannya sudah berbeda gitu ya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Yeremia, dan Ibu Gembala Senior, Bu Pendeta Deborah, dan juga pada Gembala Gereja Pak Pendeta Pipin dan Ibu Keke ya. Untuk waktu dan kesempatannya, sekali lagi terima kasih bisa hadir di tempat ini. 1 tahun yang lalu tepatnya kami pernah hadir di sini, dan ini di tahun 2024 kita ketemu lagi setelah 1 tahun tidak berjumpa. Betul yang dikatakan oleh Ibu Eli tadi, suasananya sudah berubah ya. Saya lihat kursinya sudah lebih bagus ya. Sebelumnya kursi kayu ya, sekarang sudah lebih enak didudukin ya. Ya senang semua karena kebaikan Tuhan. Tadi ketika Bu Eli memimpin kita dalam pujian penyembahan, saya juga merasakan belas kasihan Tuhan itu turun begitu besar melanda gerejanya, tentu saja melawat orang-orang yang mungkin punya kebutuhan khusus ya di dalam hatinya. Mungkin dalam hidupnya punya pergumulan yang cukup berat yang mungkin sudah didoakan bertahun-tahun. Sepertinya Tuhan itu ada di mana sih, Tuhan tidur nggak sih, kok nggak pernah dengar doaku, kok rasanya doaku nggak pernah dijawab gitu ya. Saya rasakan ada beban yang begitu besar, tapi lawatan hadirat Tuhan tadi saya percaya itu penuh dengan belas kasihan. Makanya tadi kalau ada yang ikut hanyut dengan emosinya, dengan perasaannya, ikut menangis dalam hadirat Tuhan, nah itulah jawaban dari setiap beban masalah hidupmu. Amin saudara. Karena kadang kan kita tuh suka maksa Tuhan, pengennya kalau doa jawabannya seperti yang kita mau. Padahal kalau masuk hadirat Tuhan, beban kita itu menjadi ringan sekalipun jawaban atas masalah hidup kita itu belum terjadi, belum sesuai harapan kita. Tapi kalau masuk hadirat Tuhan, bebannya jadi lebih ringan. Itu juga sudah satu terobosan. Kita jangan menganggap remeh seolah-olah nanti masuk hadirat Tuhan jawabannya nggak seperti yang saya harapkan. Oh jangan salah, karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Jadi kalau Anda punya Tuhan yang bisa diatur-atur, Anda salah bertuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang pegang waktu, pegang kedaulatan, kairosnya dinyatakan tepat pada waktunya. Jangan kita ngatur-ngatur Tuhan, Tuhan aku minta jawaban doanya harus sekarang atau paling lambat besok, kalau enggak di ultimatum. Tuhan diancam-ancam. Tuhan, kalau sampai enggak jawab kebergumulan doaku, aku akan tinggalkan Tuhan, akan kecewa. Nah itu hati-hati ya, kita rugi sendiri tinggalkan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Nah pada kesempatan pagi hari ini saya mau bertanya Bapak Saudara yang pernah
berjumpa dengan tim The Wonderful Counselor Ministry, mungkin berjumpa dengan saya atau tim dari TWC ini, mungkin boleh angkat tangan. Saya juga pengen melihat berapa banyak yang masih mengenal gitu ya. Karena saya beberapa kenal, beberapa enggak ya. Puji Tuhan ya, banyak jemaat yang mungkin baru ya, karena kami kan setahun sekali aja. Jadi saya senang sekali gereja ini semakin dipenuhi oleh jiwa-jiwa ya. Kalau perlu terus ditambah nih, nggak tahu nanti melebar kemana, ke kanan kiri atau ke belakang ya. Berdoa supaya gereja ini semakin ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa yang haus akan hadirat Tuhan, dan yang paling penting dapat jiwa yang mau berakar dan bertumbuh. Karena untuk apa Anda datang ke gereja tapi Anda tidak punya fondasi iman yang kokoh? Di tengah arus badai akhir zaman ini, penyesatan begitu luar biasa, beban masalah hidup begitu banyak, pergumulan hidup itu waduh ya, kalau diceritakan A sampai Z nggak pernah berhenti ya. Tapi siapa yang fondasi imannya kuat, berakar kuat, dia tidak akan mudah roboh ketika kena gelombang kehidupan ya. Jadi firman Tuhan katakan, berdiri teguh dan jangan goyah. Itu penting. Itu kemarin minggu lalu kami khotbahkan tentang pengajaran itu. Nah, bagaimana dengan gereja Tuhan pada pagi hari ini, GBDI yang dicintai oleh Tuhan Yesus ini? Sebelum masuk ke firman Tuhan, saya mau jelaskan tentang The Wonderful Counselor Ministry. Nanti Bapak Saudara jangan buru-buru pulang ya, karena akan dibagikan souvenir berupa penyingkat Alkitab ini. Nah, jadi tujuannya kalau punya ini di rumah, ingat ini, artinya ini sebuah wake up call, panggilan untuk Anda bangun, bangkit kembali kerohanian Anda untuk mencari Alkitabnya dan kembali dicintai, kembali dibaca, direnungkan firman Tuhan itu, minta hikmat, minta pengertian, karena firman Tuhan itulah yang bermanfaat Bapak, mengubah hidupmu. Firman Tuhan itu jawaban hidupmu Bapak. Kalau Anda punya banyak pergumulan, jawaban hidupmu itu ada di dalam firman Tuhan. Nah, itu nanti mengoperasi hidupmu itu secara rahasia. Anda tidak bisa menebaknya kapan terjadi jawaban dan terobosan atas hidupmu. Tapi kuasa firman Tuhan itu mengubah kehidupan dari dalam. Maka dikatakan apa? Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Ya, banyak orang Kristen yang karena kurang pengajaran jadinya disebutnya apa? Kurang ajar gitu ya. Karena kurang pengajaran kan, sehingga bisa tersesat jalannya, mengikuti jalan dunia. Bermanfaat untuk mengajar, apalagi firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, dan memperbaiki kelakuan. Jadi fungsi firman Tuhan itu banyak, jangan sampai malas belajar. Nah, nanti kalau Anda terima ini, Anda bisa baca ya, ada 7 visi misi dari tim TWC Ministry, dan salah satunya adalah tentang mengobarkan api kebangunan rohani yang besar di akhir zaman. Ini salah satu visinya. Dan kenapa visi api kebangunan rohani itu sangat penting Bapak? Karena kalau gereja Tuhan di akhir zaman ini sampai kehilangan api kebangunan rohani, maka kehidupan rohaninya pasti juga memudar. Cinta mula-mulanya juga akan memudar. Kehidupan doanya juga pasti surut. Jadi Anda bisa mulai cek ya. Iya ya, dulu aku itu rajin berdoa. Gak usah disuruh-suruh, gak usah diingetin, rajin berdoa. Diundang untuk doa semalam suntuk, atau doa fajar, atau doa subuh, rajin. Wah, sekarang udah banyak alasan, ribuan alasan disiapkan untuk menolak panggilan untuk berdoa. Nah, itu ciri-ciri Anda mulai kehilangan api kebangunan rohani dalam hidupmu. Kalau sampai kebangunan rohani itu turun dalam kehidupan gereja Tuhan, maka kesetiaan ikut Tuhan, melayani Tuhan juga pasti turun. Kemudian komitmen hidup kudusnya juga turun. Nah, mulai cek ya, oh iya saya mulai kompromi Pak. Dulu saya tuh tinggalkan rokok itu gampang Pak, sekarang jatuh lagi. Tapi kita bisa mulai alasan, tapi dulu saya tuh rokok bisa habisnya 10 bungkus Pak sehari. Sekarang ya cuma 1 bungkus Pak, soalnya penat, pusing. Nah, mulai kompromi. Itu ciri-ciri kebangunan rohani Anda mulai memudar. Dan nggak ada kerinduan bersaksi dan beritakan Injil. Itu termasuk ciri-ciri kebangunan rohani yang mulai meredup atas gereja Tuhan, atas jemaat Tuhan. Jadi Bapak Saudara nanti siapkan hati ya untuk dibakar kembali dengan api Roh Kudus. Karena kalau hadirat Tuhan datang, api Roh Suci dibiarkan, Anda izinkan melawat hatimu, maka akan terjadi kebangunan rohani yang seperti dulu pernah Anda alami. Ya, jadi sekarang ini gereja Tuhan itu sudah banyak yang padam kebangunan rohaninya. Kenapa? Karena banyak gereja yang hanya fokusnya sekarang itu pada performa ibadah.
Ya, bukan berarti persiapan performance ibadah dalam musik pujian penyembahan tidak perlu, bukan berarti begitu ya. Tapi kebanyakan gereja itu hanya menitik beratkan pada performance ibadah. Pengen membuat jemaatnya itu takjub dan senang betah tinggal di gereja. Nah, tapi gereja melupakan pentingnya pengajaran firman dan pemberitaan Injil. Nah, ini hati-hati ya. Kalau sampai itu terjadi, nah berarti gereja ini sudah bergeser, mulai kehilangan api kebenaran rohani. Dan juga banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini yang juga hanya terus fokusnya pada diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri, fokus pada mencari ketenaran dirinya sendiri. Semua itu dilakukan untuk menggantikan api kebangunan rohani. Kalau dia terkenal, dia merasa berhasil gitu ya. Nah, karena itu terus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, Tuhan akan terus membiarkan hal itu terjadi tanpa mendatangkan api kebangunan rohani. Kalau orang Jawa bilang, wes sakarmu, kalau kamu pakai caramu, aku akan diam saja. Wah, itu ngeri ya. Kalau Anda terus menjalankan penggembalaan seperti itu, api kebenaran rohani tidak akan pernah datang. Nah, tapi Tuhan tetap akan terus mencari hamba-hamba Tuhan yang hancur hati di hadapan Tuhan. Mazmur 51, Tuhan itu cari hamba-hambanya seperti Daud yang dengan mudah hancur hati, jiwanya mudah remuk patah di hadapan Tuhan dan berseru bahwa dia itu butuh Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan dan mau mengontrakkan air matanya bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau sampai hati hamba-hamba Tuhan dan hati jemaat seperti itu berbalik kepada Tuhan, nah disitulah titik awal kebangunan rohani terjadi. Jadi rumus api kebangunan rohani itu kembali di-ignite, kembali dibakar. Itu nggak ada formula-formula yang terlalu canggih, Bapak. Hanya butuh pertobatan yang sungguh-sungguh, mengalir dari hati yang hancur, jiwa yang remuk patah. Itu yang Tuhan senang. Maka Mazmur 51 tadi waktu menyembah bersama dengan Bu Eli memimpin, saya diingatkan Tuhan untuk membacakan ini, Mazmur 51. Sebab engkau tidak berkenan, ayat 18 ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Jadi ingat, segala korban yang Anda bawa kepada Tuhan, korban sembelihan, korban bakaran, persembahanmu, mau nilainya berapa besar pun, Anda mau merasa gagal di hadapan Tuhan, Tuhan yang lain paling berinya dikit, aku bawa banyak. Tuhan bilang aku nggak berkenan. Karena yang berkenan apa? Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak dipandang hina oleh Allah. Jadi Bapak Saudara, mari kalau mau masuk hadirat Tuhan, itu siapkan hati yang betul-betul hancur. Tuhan, aku nih kalau nggak pernah ketemu Engkau, apalah artinya hidupku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertaiku sampai hari ini. Ada ucapan syukur yang besar. Nah, nanti Bapak Saudara, setelah selesai ibadah, saya juga akan memberi dorongan pada seluruh jemaat di GBDI Margomulyo Tanjung Kait ini untuk apa? Karena rata-rata kan punya gadget ya. Nanti selesai ibadah, gadgetnya dibuka, Anda bisa masuk ke sosial media, Anda ketik TWC Ministry. Ini bukan untuk supaya Anda itu subscribe kami, bukan ya. Tapi kami mau mengingatkan di situ banyak konten khotbah-khotbah pengajaran dan penginjilan yang sangat penting yang sudah ditinggalkan oleh gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Sedih banget ya. Karena Anda kalau lihat konten-konten YouTube, khotbah-khotbah itu rata-rata khotbah yang praktis, khotbah yang lucu, yang bisa bikin ketawa, khotbah yang motivasi. Nah, Anda hanya terhibur sebentar, mending Anda datang ke suatu tempat yang sedang ada stand up komedi, itu menghibur Anda, atau nonton film yang lucu. Tapi kalau datang dalam rumah Tuhan, Anda sudah benar-benar menyiapkan hati untuk mendengar Tuhan berbicara, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan pengajaran firman-Nya melalui hamba-hamba Tuhan yang mau peka, yang betul-betul mengerti isi hati Tuhan, bahwa pengajaran firman adalah hal yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Nah, nanti Anda bisa cek ya di YouTube kami, TWC Ministry, itu ada judul khotbah pengajaran yang penting. Yang pertama tentang dosakah aku bila tidak memberitakan Injil. Nah, ini satu judul khotbah yang menggelitik, yang membuat kita tuh jadi gelisah. Loh, kok judul khotbahnya unik ya? Dosakah aku bila tidak memberitakan Injil? Anda sejak jadi orang percaya kalau ditanya juga pasti bingung. Dosa nggak kalau nggak beritakan Injil? Loh, dia bilang enggak, dia bilang dosa gitu ya. Nanti Anda dengarkan sendiri supaya Anda mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan tentang pemberitaan Injil. Kemudian tentang Tetelestai, itu misi Tuhan di kayu salib.
berseru, tetelestai, sudah selesai. Seringkali kita hanya tahunya ya sudah selesai. Makasih ya Tuhan, kau mati bagiku, selesai. Semua kutuk dosa ditanggung Tuhan, amin. Enggak, saudara. Ketika Yesus berseru, tetelestai, itu juga ada makna yang penting. Itu bicara tentang missio Dei, tentang pengutusan. Ada misi yang Tuhan ingin kita kerjakan. Karena Tuhan katakan misi Bapa atas hidup Yesus Kristus bagi penyelamatan orang berdosa di dunia ini sudah diselesaikan di kayu salib. Kini Tuhan mengutus, Yesus Kristus mengutus Anda orang percaya melanjutkan misinya, yaitu apa? Untuk mencari mereka yang terhilang dan tersesat. Nah itu ya, jadi Anda harus mengerti. Kemudian ada judul khotbah pengajaran di Kaios Katalepo Ermos. Ini bahasa Yunani yang artinya begini: orang benar yang ditinggalkan Tuhan di padang gurun. Kalau Anda dengar pengajaran Alkitab tentang Tuhan meninggalkan 99 domba, mencari satu domba yang tersesat, kan dijelaskan 99 domba itu gambaran orang benar, satu domba yang terhilang itu gambaran jiwa yang terhilang tersesat. Tuhan Yesus rela tinggalkan yang 99 demi cari satu yang tersesat ini. Lah pertanyaannya, kenapa 99 domba gambaran orang benar ditinggal di padang gurun? Sementara kita tahu di Mazmur 23 Tuhan itu gembala yang baik, akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Kenapa kok ditinggalkan di padang gurun? Nah, Anda perlu belajar supaya hatimu tuh penuh dengan kegelisahan. Tuhan, kenapa ya kok ditinggal di padang gurun? Itu ada maknanya ya, supaya mereka ini punya kegelisahan yang sama untuk ikut bersama dengan gurunya, dengan Yesus, untuk mencari domba yang hilang. Jadi orang benar yang terus mencintai dirinya tidak akan pernah selama-lamanya mengerti isi hati Tuhan. Tidak akan pernah selama-lamanya mengerti bahwa ada panggilan untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Hati-hati supaya kita enggak menjadi orang benar yang ditinggal di padang gurun. Kemudian ada judul khotbah pengajaran tentang memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Itu bahasa Yunaninya begini: epikemai ananke yunggaliso. Jadi memberitakan Injil itu satu keharusan. Seringkali kan kita nggak tahu kenapa Rasul Paulus berseru di 1 Korintus 9 ayat 16, kalau aku nggak beritakan Injil celakalah bagiku. Nah, kenapa? Anda tahu nggak kenapa kok Rasul Paulus sampai berseru celaka kalau aku nggak beritakan Injil? Nah, itu di situ kupas dalam pengajaran supaya kita mengerti. Ya, kemudian ada benih lalang di antara gandum. Ini juga seri pengajaran yang sangat penting karena gereja Tuhan itu paling rentan disusupi iblis. Iblis datang kepada gereja Tuhan itu untuk menabur benih lalang. Apa benih lalang? Benih lalang itu adalah benih anak-anak iblis, anak-anak si jahat, ditaburkan di dalam gereja. Agamanya apa? Mereka hanya menyusup dalam gereja sama-sama Kristen. Tapi kalau kita nggak mampu mendeteksi, nggak mampu membedakan, hati-hati kita bisa ikut terseret dalam arus penyesatan. Seperti seolah-olah ada musuh dalam selimut, tapi dia masuk di dalam gereja, di tengah gereja untuk memberitakan Injil yang lain, untuk memberitakan Yesus yang lain. Hati-hati, penyesatan sekarang begitu mengerikan. Kalau kita nggak hati-hati, jangan-jangan mimbar ini akan diizinkan oleh Bapak Gembala suatu hari nanti. Kalau kita nggak hati-hati, berdiri seorang pendeta palsu, penginjil palsu, pengajar palsu, nabi palsu. Hati-hati, itu menyeret banyak orang masuk dalam arus penyesatan. Anda bisa nanti dengarkan khotbah pengajarannya. Dan juga ada judul khotbah pengajaran tentang exagorazo kairos. Itu bicara menebus kembali waktu dan kesempatan yang telah terbuang dengan sia-sia. Kemudian sola gracia, tunaikan tugas pelayanan Anda. Kemudian pistis teleo, ini tentang perjalanan iman sampai garis akhir. Ya, ini khotbah yang sangat penting ya. Kemudian ada akoloteo, mengikut Yesus itu nggak ada jalan untuk kembali pada dunia dan dosa. Itu prinsip-prinsip menjadi doktrin yang penting untuk diingat. Jangan sampai udah ikut Tuhan Yesus gara-gara kekhawatiran, kekayaan, tipu muslihat iblis, godaan dunia, kita tinggalkan Tuhan. Wah, itu yang iblis mau ya. Kemudian ada proskuneo, datang dan sujud menyembah pada Tuhan. Nah, baru minggu yang lalu kami khotbahkan pengajaran tentang hidrayoi amitakineito. Ini bicara begini: berdiri teguh dan jangan goyang. Karena banyak orang Kristen yang sudah mulai lambat laun ini mengalami kemunduran iman, masuk dalam bahaya kemurtatan. Kalau udah murtad bisa kembali kemungkinannya sangat kecil. Jadi kalau udah masuk bahaya kemurtatan, ya tinggal tunggu kebinasaan.
Ya oleh sebab itu saudara, saya ingatkan kembali, fakta gereja akhir zaman itu saat ini cuma ada dua. Ya, ini sudah dilakukan survei. Gereja akhir zaman ini fakta kondisinya ada dua. Yang pertama adalah tipe gereja yang suka dan fokusnya hanya pada performa ibadah. Tadi sudah saya singgung ya. Tetapi ketika giliran Tuhan ingin jemaatnya mendengarkan suara pengajaran melalui hambanya, justru gereja membatasi waktunya dan tidak menganggap penting suara pengajaran yang dari firman Tuhan. Ini banyak saudara. Ya, saya nggak perlu sebutkan mereknya, tapi Anda tahu ya, ada yang ibadahnya cuma 1 jam saja. Anda bisa bayangkan, kalau cuma 1 jam saja, kepotong pengumuman, kemudian doa, pujian penyembahan, firman tinggal berapa menit. Kalau cuma firman tinggal 20 atau 25 menit, Anda mau dengar firman apa? Itu paling isinya belum kepotong untuk kesaksian. Yang lucu-lucu akhirnya nggak ada konten pengajaran yang penting yang bisa membangkitkan iman Anda. Nah, ini bahaya sekali ya. Jadi mereka tuh lebih suka maksa Tuhan yang nonton ibadahnya. Tuhan keren nggak pujian penyembahku tadi? Tapi giliran Tuhan pengen jemaatnya rindu, hormat, duduk diam dengan suara pengajaran, jemaat tidak punya rasa hormat dan rindu. Lebih parahnya ketika Tuhan sedang berbicara, gereja batasi waktunya dan jemaat menjadi bosan dan tertidur. Coba Anda renungkan, apakah ini pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah gereja Tuhan? Jelas sekali bukan. Ini pekerjaan setan di akhir zaman, membuat jemaat tidak suka mendengarkan khotbah firman pengajaran. Kondisi ini akan terus-menerus dikerjakan iblis di akhir zaman supaya gereja dan setiap orang percaya kondisi tanah hatinya tidak akan pernah dapat mengerti dan mengenali isi hati Tuhan, tidak akan pernah mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, tidak akan pernah berakar kuat di dalam imannya, tidak akan pernah bertumbuh kokoh dan tidak akan pernah berbuah. Dan tujuan akhir iblis menyusup pada gereja Tuhan di zaman apa? Supaya banyak orang percaya nanti yang gugur dalam perjalanan imannya ikut Tuhan, nggak sampai garis akhir. Itu kalau saya punya banyak waktu nih, saya beberkan hamba-hamba Tuhan yang telah jatuh tinggalkan Tuhan, murtad, menyeret banyak orang, itu banyak. Saya sudah punya itu, cuman saya nggak sampaikan ya. Anda dengarkan di khotbah yang sudah diupload di YouTube ya. Itu ciri yang pertama gereja Tuhan akhir zaman ini. Gerejanya sudah tidak lagi mau dan tidak suka mendengar khotbah pengajaran yang mengingatkan mereka akan dosa dan pertobatan. Jadi kalau ada khotbah yang keras menempelak dosa, jemaatnya marah dan akan ngomong sama gembalanya, Pak, besok jangan diundang lagi Pak, nggak enak didengerinnya. Carilah hamba-hamba Tuhan yang lebih fresh, yang seger gitu loh Pak. Udah kita ini stres, ditakut-takutin. Nah ini pikirannya keliru ya. Firman Tuhan harus apa adanya ya. Kalau Tuhan memanggil Anda untuk bertobat, kalau firman menempel Anda berdosa atas dosa Anda, harus bersyukur. Nah, mereka akan marah dan mudah untuk berpindah-pindah gereja hanya demi mencari gereja yang dapat memuaskan telinga mereka melalui musik, melalui pujian, khotbah yang lucu-lucu, khotbah motivasi. Mereka mencari gereja yang dapat menghibur hatinya, memuaskan telinga sesuka hati mereka. Nah, ini sudah terjadi ya, apa yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Kalau multimedia bisa munculkan, bunyinya seperti ini. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, sudah terjadi ya, hati-hati. Saya berdoa supaya gereja Tuhan di tempat ini, gereja yang sudah digembalakan puluhan tahun, mungkin 30 tahun lebih ya Pak Pendeta ya, jangan goyah. Nilai-nilai kebenaran, doktrin kebenaran harus tetap kokoh tertanam atas gereja Tuhan di tempat ini. Nah, sekarang masuk pada firman Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Saya sudah berdoa dan siapkan. Temanya adalah Blepo Akowo. Nah, ini kita mengajar jemaat untuk mengerti ya. Kalau belajar firman itu harus menyelidiki juga Alkitab bahasa Yunaninya, karena perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Alkitab perjanjian baru Anda itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu mengalami banyak penurunan makna, bukan
keliru, tapi arti yang lebih lengkapnya itu jadi kurang gitu. Oleh sebab itu hamba-hamba Tuhan yang memang dipanggil untuk khotbah pengajaran, dia harus mau menyediakan waktu khusus menyelidiki supaya dia bisa mengajar. Nah, saya siapkan ini 1 minggu, Bapak. Setiap hari saya cicil beberapa jam supaya dapat isi pengajaran yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja Tuhan. Blepo aku dalam bahasa Inggrisnya begini. Therefore, consider carefully how you listen the word of God. Atau bahasa Indonesia begini. Karena itu, perhatikanlah dan pertimbangkanlah dengan baik-baik, dengan teliti, dengan seksama cara Anda mendengarkan firman Tuhan. Tuh temanya panjang ya. Kalau bahasa Indonesia itu panjang. Kalau Yunaninya enak banget ya, kalau ngomong cuman blepo aku. Kalau Inggrisnya tadi apa? Consider carefully how you listen the word of God. Nah, segera saya undang semua dengan hormat bangkit berdiri. Kita baca bergantian dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 18. Lukas pasal 8 ayat yang keempat sampai 18. Perumpamaan tentang seorang penabur. Kita baca bergantian, saya baca dahulu. Yang sudah ketemu katakan amin. Puji Tuhan. Saya baca terlebih dahulu ayat keempat. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ada seorang penabur keluar kota menabur tanahnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di dalam, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara makanannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan dinginnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang firman itu, mendengarnya dan menghindar, tetapi mereka tidak dapat. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa bertobat mereka mengangkat. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang selalu mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam keturunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Amin. Silakan duduk saudara. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan seluruh kebenaran firman. Nah, kita sudah belajar ya, membaca dari ayat 4 sampai 18. Sekarang kita fokus pada ayat yang ke-18 ya. Dikatakan apa tadi? Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Berarti dihabisin, dirampas semua, diambil semua. Kalau punya semakin diberi, tapi kalau nggak punya semakin
diambil semua, dihabisin semua. Nah, kita belajar sesuai dengan tema tadi, blepo aku. Therefore consider carefully how you listen the word of God. Karena itu perhatikanlah, pertimbangkanlah dengan baik-baik, dengan teliti, dengan seksama cara Anda mendengarkan firman Tuhan. Nah, Anda kalau selidiki ayat 18 itu dimulai dengan kata karena itu. Nah, kalau ada tulisan karena itu, gak boleh ditafsirkan berdasarkan ayat itu saja. Ayat itu tidak berdiri sendiri dan seenaknya boleh ditafsirkan sesuka hatinya. Apalagi ada hamba Tuhan yang suka khotbahnya praktis, dia nggak mengerti konteks, hanya mengkhotbahkan ayat 18 dengan konteks yang menyimpang. Itu juga hati-hati ya, karena bisa menjadi pengajaran yang keliru. Nah, kalau keliru masih bisa dikoreksi, tapi kalau menjadi pengajaran yang sesat, itu berbahaya ya. Jadi karena itu bukan menjadi ayat yang terpisah atau berdiri sendiri, sehingga boleh ditafsirkan semuanya sendiri tanpa melihat pada konteks keseluruhan dari Lukas pasal 8 tersebut. Jadi ayat 18 ini berkaitan dengan apa? Perumpamaan sebelumnya. Jadi tadi tulisannya apa? Lukas 8 ayat 18. Karena itu pasti berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang dari ayat 1 sampai 17, sehingga disimpulkan karena itu. Berhubungan dengan perumpamaan sebelumnya apa? Perumpamaan yang diajarkan tadi, yaitu perumpamaan tentang si penabur yang menabur benih. Bahkan Tuhan Yesus juga sudah memberitahukan arti dari perumpamaan tersebut. Lukas 8 ayat 11 Anda bisa lihat atau Multimedia munculkan. Bahkan tentang benih yang ditaburkan itu pun Tuhan Yesus sudah memberitahu juga. Jadi nggak boleh ngawur menafsirkannya. Oh, benih itu bukan firman. Lah ayat 11 sudah jelas. Dan benih itu ialah firman Allah. Jadi tidak boleh ditafsirkan semaunya sendiri. Ya, jadi ayat 18 itu penting sekali. Tidak boleh berdiri sendiri karena itu berhubungan dengan perumpamaan sebelumnya, yaitu tentang penabur yang menabur benih firman Tuhan. Dan ada perumpamaan dan penjelasan tentang kondisi tanah hati si pendengar atau si pendengar yang mendengar benih firman yang ditaburkan oleh si penabur. Ya, jadi ada dua hal ya. Kalimat karena itu tuh berhubungan dengan perumpamaan si penabur yang menabur benih firman Tuhan, dan berhubungan dengan kondisi tanah hati si pendengar. Ada 4 kondisi tanah hatinya ya. Itu Anda bisa baca di ayat yang ke-12 sampai ke-15. Sekarang Anda sudah mengerti ya bahwa ayat 18 ini menjadi ayat penutup dan tidak boleh dipisahkan dari keseluruhan ayat di pasal 8, di Lukas pasal 8. Dan Tuhan Yesus sendiri yang telah mengajarkan pengajaran betapa pentingnya orang percaya itu belajar tentang kondisi 4 tanah hati. Nah, ini bicara tentang pentingnya sikap hati kita ketika mendengarkan dan menerima khotbah pengajaran firman Tuhan. Nah, kita belajar lebih dalam lagi nih. Kalau Lukas 8 ayat 18 terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Anda sudah baca dan ada di gadget Anda, ada di Alkitab Anda, hanya ditulisnya karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Anda sudah mengerti ya? Mendengar apa ya? Mendengar benih firman yang ditaburkan, berarti mendengar firman. Tetapi kalau Anda buka di Lukas 8:18 dari Alkitab versi bahasa Inggris Anda, yaitu King James Version, dikatakan begini, take heed therefore how you hear. Yang artinya begini, oleh karena itu perhatikan baik-baik cara kamu mendengar tuh. Kalau diartikan Indonesia lebih lengkap lagi ya. Bagaimana dengan Alkitab bahasa Inggris versi NIV, New International Version, dikatakan begini, therefore consider carefully how you listen. Nah, kalau diartikan Indonesianya lebih panjang lagi. Oleh karena itu pertimbangkan baik-baik bagaimana Anda mendengarkan. Mendengarkan apa? Ya, firman Tuhan yang ditaburkan oleh si penabur. Nah, jadi ada 3 kalimat penting ya. Yang pertama, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Itu yang ada di Alkitab Anda saat ini ya, terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Yang kedua, dari King James Version, take heed therefore how you hear. Yang ketiga dari NIV, New International Version, dikatakan therefore consider carefully how you listen. Nah, ketiga kalimat penting ini Bapak Saudara, itu semua hanya berasal dari 2 suku kata yang begitu pendek.
dari versi Yunaninya yang ditulisnya begini, blepo akowo. Gampang ya, blepo ako. Begitu terjemahkan ke Inggris, Indonesia itu panjang ya. Nah, tapi kita mau ngerti nih lebih dalam lagi, blepo ini artinya apa, Bapak? Ya, saya sudah cek, blepo ini memiliki arti begini. Yang pertama, untuk melihat, membedakan dengan mata jasmani, melihat dengan menggunakan mata, untuk merasakan dengan indera, untuk melihat dengan mata pikiran, untuk memiliki pemahaman, untuk membedakan, mengamati, memahami, menemukan, untuk mengarahkan pikiran pada satu hal, untuk mempertimbangkan, merenungkan, mencermati, menimbang dengan cermat dan menelaah. Blepo itu Bapak, artinya sebanyak itu, selengkap itu. Jadi nggak heran kalau lembaga Alkitab Indonesia menulisnya atau mengartikannya hanya perhatikanlah, belah pendek banget. Ya, Alkitab bahasa Inggris tadi juga sudah tahu ya, cuman consider carefully. Tapi blepo itu artinya selengkap itu. Jadi kalau saya rangkum ya, kata blepo atau consider carefully atau perhatikanlah sebenarnya memiliki kekayaan arti dan makna yang lebih lengkap, yaitu begini: perhatikanlah, lihatlah, ingatlah, pertimbangkanlah, renungkanlah, cermatilah, timbanglah dengan cermat, telaalah, rasakan dengan indramu, lihat dengan mata pikiranmu, dengan pemahamanmu, amati, temukan, fokuskan, arahkan pikiranmu kepada firman Tuhan. Wow, luar biasa ya, itu blepo. Kalau Anda disuruh ngulang pasti sudah lupa, saya aja harus mencatat. Ya, itu baru blepo nih. Jadi Anda tidak perlu menyalahkan, lupa di Alkitab ditulisnya teman. Karena itu perhatikanlah. Perhatikanlah itu blepo lah. Ternyata blepo itu nggak cuma perhatikanlah, sebuahnya dan selengkap itu maknanya, saudara. Nah, minimal Anda mengerti, wow, ini Tuhan Yesus itu serius banget ini. Satu kata aja maknanya dalam ini serius sekali. Kalau Anda cuma disuruh perhatikan, Anda abaikan. Tapi kalau Anda diminta Tuhan perhatikanlah, lihatlah, ingatlah, pertimbangkanlah, renungkanlah, cermatilah. Wah, Anda mau nggak mau harus lebih serius. Tuhan serius ini sampai kayak begitu kan. Yang kedua, blepo udah paham ya. Yang kedua, aku. Diterjemahkannya apa tadi? Waduh, terjemahnya enak banget ya. Cara kamu mendengar, aku. How you listen. Wah, gampang ya. Padahal aku ini memiliki arti yang lengkap seperti ini: mendengar, mempelajari, menaati, mengerti, memperhatikan, mempertimbangkan apa yang sedang dikatakan, memahami arti apa yang dikatakan, mendapat dengan belajar mendengar, untuk mencari tahu dan belajar, untuk mendengarkan pengajaran. Itu artinya aku. Sedangkan di Alkitab Anda yang tulisnya cara kamu mendengar. Waduh, nggak lengkap. Jadi kata aku atau how you hear, how you listen sebenarnya punya kekayaan makna dan arti yang lengkap seperti ini. Cara untuk mendengar, mempelajari, menaati, mengerti, memperhatikan, mempertimbangkan apa yang sedang dikatakan, memahami arti dari apa yang dikatakan, untuk mendengar pengajaran, untuk mendapatkan pengajaran dengan belajar mendengar, untuk mencari tahu dan belajar. Itu artinya aku. Nah, semoga ingat ya. Nah, jadi kalau digabungkan blepo aku itu makna lengkapnya dari Lukas 8 ayat 18 ya. Kalau di Alkitab Anda sudah pasti bunyinya kan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau di bahasa Inggrisnya kan take heed therefore how you hear, atau therefore consider carefully how you listen. Wah, itu kurang lengkap ya. Jadi Anda sudah mengerti yang lengkapnya. Sekarang siapkan hatimu, dengarkan baik-baik. Arti lengkap dari blepo aku adalah karena itu. Perhatikanlah dengan baik-baik, dengan teliti, pertimbangkanlah dengan baik-baik dan dengan seksama. Lihatlah, amatilah, pandanglah, renungkanlah, cermatilah, telaalah, rasakanlah, pahamilah, ingatlah, temukanlah, arahkanlah pikiran dan hatimu untuk
mendengar pengajaran firman Tuhan, memperhatikan pengajaran firman Tuhan, mempelajari pengajaran firman Tuhan, mengerti pengajaran firman Tuhan, memahami pengajaran firman Tuhan, menaati dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Itu artinya blepoako. Anda bayangkan kalau ini ditulis di Alkitab udah makin tebal, ya. Itu tugas hamba Tuhan untuk belajar dan mengajar gereja Tuhan, mengajar jemaat Tuhan supaya fondasi imannya kokoh. Karena menerima doktrin yang murni, yang benar, membuat imannya kokoh. Lalu apa yang dimaksudkan dengan kalimat mendengar di Lukas 8 ayat 18 tadi? Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, apa maksud kata mendengar itu tadi? Ya tadi sudah saya singgung ya, bahwa mendengar itu yang dimaksudkan ya mendengar benih yang ditaburkan oleh si penabur. Sedangkan benih sudah dijelaskan sama Tuhan Yesus tadi kan, bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi apa yang dimaksudkan dengan mendengar? Yaitu mendengar benih yang adalah pengajaran firman Tuhan yang ditaburkan oleh si penabur kepada kondisi 4 tanah hati orang percaya. Sudah mengerti ya? Jadi Anda, sekali lagi saudara, gereja Tuhan tidak boleh alergi, jemaat tidak boleh alergi mendengar khotbah pengajaran. Karena firman berkata seperti ini. Kalau Anda hanya menantikan khotbah pendeta-pendeta yang bisa bikin Anda tertawa, terpingkal-pingkal, terbawa, seolah-olah Pak, aku datang masalahnya berat, tapi kalau pendeta itu yang datang khotbah, waduh saya seger Pak. Ya segernya cuma sebentar, itu cuma tahan sebentar. Keluar dari tempat ini, Anda merana lagi, iblis masih membocor hidupmu, menerkam hidupmu, membuat Anda tak berdaya. Karena itu bukan firman pengajaran, Anda cuma dapat hiburan dari dunia. Dan itu Tuhan berduka, karena mimbar Tuhan yang suci tidak digunakan untuk memberitakan firman kebenaran, tapi hanya untuk memberitakan hal-hal yang praktis, hal-hal yang lucu, yang seharusnya tidak dilakukan di mimbar Tuhan. Ya, jadi Lukas 8 ayat 8 dikatakan begini, siapa mempunyai telinga? Nah, Bapak Saudara, telinganya dipegang ya, agak ditarik-tarik begini, Bapak Saudara bisa ikuti saya biar nggak ngantuk ya. Telinganya dipegang, dijewer-jewer sendiri, jangan jewer telinga sebelahnya kecuali pasangan suami istri ya. Kalau nanti bukan pasangan Anda dijewer, waduh, nanti bisa terjadi huru hara ya. Karena Tuhan bilang begini, siapa mempunyai telinga ya, dijewer-jewer untuk mendengar, hendaklah ia mendengar ya. Jadi siapa yang punya telinga, hendaknya Anda mendengarkan khotbah pengajaran firman Tuhan. Siapa yang punya telinga, hendaknya Anda mendengarkan, memperhatikan dengan baik setiap khotbah pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan penuh kerinduan untuk mendapatkan pengajaran firman. Tetap mengarahkan hati dan pikiran fokus, cermat, teliti, seksama, dengarkan seluruh pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Anda lakukan itu, Bapak Saudara, maka Anda akan imannya itu semakin kokoh berakar, bertumbuhnya pun kuat, menghasilkan banyak buah bagi kerajaan Tuhan. Dan ini yang menyenangkan dan mempermuliakan Bapa di surga. Kalau Anda sering bertanya-tanya atau mungkin ditanya nggak bisa jawab ya, apa yang harus dilakukan orang percaya untuk membuat Bapa di surga senang? Anda pasti bingung. Apa ya? Nih ada jawabannya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku tuh, berbuah banyak. Anda kalau punya pohon mangga, buahnya mau banyak, sudah pasti pohon itu harus akarnya kuat dan dalam, dan menerima nutrisi yang cukup, pupuk, air, sehingga apa? Bertumbuhnya pun juga bagus, sehingga baru mulai berbuah banyak. Nah, untuk berakar tidak ada cara lain, firman Tuhan yang membuat Anda semakin berakar. Dan hal inilah yang menyenangkan dan mempermuliakan Bapa di surga, karena Anda berbuah banyak dan Anda menjadi pelaku-pelaku firman yang membawa pelita yang menyinari kegelapan dimanapun Anda berada. Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Ini tentang pendengar atau pelaku firman. Saya bacakan ya. Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu,
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuh, firman Tuhan ngomong seperti itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi Anda itu kalau beribadah pastikan pulang terima firman pengajaran, karena firman itu yang menyelamatkan jiwamu. Itu yang paling utama, kuasa firman dan kuasa Injil, bukan yang lain. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia melihat mukanya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, meneliti itu ya tadi blepo aku. Meneliti itu berarti menelaah, mencermati, memperhatikan, mempertimbangkan. Wah, banyak banget itu. Ya, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya rangkumkan begini. Jadi kondisi orang percaya yang hanya sekedar jadi pendengar firman saja, tolong bertobat, karena Anda orang yang menipu dirimu sendiri. Dengar firman itu adalah orang yang menipu dirinya sendiri kalau dia nggak mau jadi pelaku firman. Sebab dia hanya mendengar firman untuk segera dilupakan, dan dia tidak akan pernah melakukan firman yang sanggup untuk memerdekakan dari semua beban dosa, kutuk dan beban masalah hidupnya. Tapi kalau ada orang percaya yang hati pikirannya sungguh-sungguh diarahkan untuk mau bertekun, mendengarkan, menerima, meneliti seluruh kebenaran firman Tuhan melalui khotbah pengajaran firman dengan kondisi blepo ako, maka ia akan menjadi pelita yang tidak mungkin ditutup sinar cahayanya. Karena tidak mungkin ada orang yang menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah tempat tidur sehingga cahayanya akan sia-sia. Melainkan ia akan terus menyala, pelita itu akan menyala, cahayanya akan terus bersinar terang menerangi kegelapan, dan ia menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab dia jadi pelaku firman yang kehidupannya tidak menyandung banyak orang, melainkan terus memancarkan keteladanan dan karakter Kristus. Nah, mulai mengerti ya. Oh, maklum aku kalau hidupmu dari dulu tuh suka jadi batu sandungan buat orang lain. Kamu sih Kristen, ke gereja sih rajin. Bahkan kamu mengaku sudah 10 tahun lebih usia kekristenanmu, tapi kehidupanmu kok nyandung orang sih? Kamu yang masih nipu orang, omonganmu nggak bisa dipegang, komitmenmu nggak ada. Nah, ingat bahwa dia adalah orang yang masih levelnya pendengar firman, menipu dirinya sendiri, lama-lama menipu orang lain. Tapi kalau dia pelaku firman, dia akan jadi pelita yang menyala dan hidupnya tidak menyandung banyak orang, karena dia memancarkan terang Kristus dan menjadi teladan bagi banyak orang. Tadi di Lukas 8:16 sudah ditulis ya, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tapi yang menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk dalam rumah melihat cahayanya. Kalau di Matius 5:16 gambaran tentang pelita dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi sekarang kita sudah tahu tentang blepo aku, hal yang tersembunyi dan hal yang rahasia akan dinyatakan oleh Tuhan melalui kehidupan Anda yang mau blepo aku. Lukas 8:17 dikatakan apa tadi? Sebab tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Itu maksudnya begini, hanya diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh blepo aku. Kalau enggak, yang tersembunyi dan rahasia tidak akan pernah diberikan, tidak akan pernah disingkapkan dari hidupmu. Selama-lamanya menjadi misteri. Seperti Tuhan bilang kepada murid-murid aku berbicara terus terang, pada orang-orang lain aku bicara dengan perumpamaan, supaya kalau dia melihat dia nggak paham, kalau dia mendengar dia juga nggak ngerti. Sampai seperti itu Tuhan itu begitu desperate-nya dengan orang-orang yang nggak mau blepo aku itu. Tidak pernah disingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan hal yang rahasia.
Anda senang nggak kalau Tuhan menyingkapkan yang tersembunyi dan rahasia? Harusnya senang ya. Sang pemilik alam semesta, sang pencipta dunia, sang pencipta kehidupan mengizinkan untuk men-sharingkan rahasia yang tersembunyi dan rahasia yang besar kepada orang-orang yang bleboa. Wow, itu mah lebih dari segalanya, lebih dari semua kekayaan dunia ini. Hormat kemuliaan yang begitu besar. Siapa kita ini? Kok Tuhan mau berbagi dengan kita orang kudus? Kemudian apa yang dimaksud dengan siapa yang punya kepadanya diberi, tapi siapa yang nggak punya daripadanya diambil? Ya, Lukas 8:18 tadi kan dikatakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya diambil juga apa yang ia anggap ada padanya, berarti sudah bisa-bisa diambil. Ini artinya apa? Jadi ini bicara tentang benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh si penabur dengan sikap hati Anda ketika Anda mendengarkan firman. Jadi kalau dijelaskannya begini, sikap hati ketika Anda mendengarkan dan menerima pengajaran firman Tuhan, apakah Anda sungguh-sungguh mau mengarahkan hati dan pikiran untuk fokus mendengarkan, menerima pengajaran firman Tuhan? Apakah Anda sungguh-sungguh memiliki kerinduan dan kemauan ketika mendengarkan khotbah pengajaran firman? Jika jawaban Anda iya, maka Anda akan semakin banyak menerima kebenaran firman Tuhan yang mengalir dari pengajaran firman, yang membuat fondasi imanmu makin kokoh, bertumbuh kuat dan berbuah banyak. Jadi itu dimulai dari situ maksudnya. Kalau Anda punya kerinduan aja untuk memulai, Tuhan aku mau, karena Tuhan sudah singkapkan blebo aku. Ternyata nggak cuma sekedar memperhatikan cara mendengar, ternyata sedetail itu Tuhan aku mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh, meneliti, mempertimbangkan, mencermati, merasakan, menaati. Aku mau Tuhan. Sejak Anda memutuskan itu, apa yang Anda punya itu makin ditambah-tambahkan. Nanti Anda bisa rasakan, iya ya dulu aku tuh paling stres dengerin orang pendeta khotbah pengajaran itu pusing, nggak mudeng. Ya itu memang iblis maunya Anda dibutakan, dibuat tidak mengerti, dibuat malas, mudah bosan, ngantuk, melihat jam terus, melihat handphone, ya kan, kalau perlu selfie, di-upload di sosial media. Nanti begitu ambatannya selesai, ngecek sosmednya, lu kok di-uploadnya di jam pas di-upload, wah kaget juga ya. Waduh, sedih juga ya, tapi nggak apa-apa ya, hamba Tuhan juga manusia, jemaat juga manusia. Kalau bisa ya jangan ada dusta di antara kita ya. Kalau waktunya dengar firman Tuhan, fokus, blepo aku. Tapi bagaimana jika tidak, Bapak? Bagaimana jika tidak mempunyai kerinduan untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan? Maka Anda dipastikan tidak akan punya fondasi iman yang kokoh untuk menahan terpaan gelombang angin badai kehidupan. Pasti fondasi iman Anda akan segera bergeser. Bergeser kemana? Masuk pada bahaya kemurtatan dan kebinasaan. Sekarang yang sudah murtad tinggalkan Tuhan sudah banyak, bukan Bapak? Mau artis, mau hamba Tuhan, mau pendeta, apalagi orang biasa, ada banyak sekali. Hanya Anda tidak kenal aja. Kalau ada yang kenal, Anda mungkin nanti bisa cerita, betul Pak, teman saya begini. Ini ada satu kisah ya, dia merintis gereja bareng-bareng. Dia yang khotbah, dia yang WL. Udah sohib, kakak beradik, akrab banget gitu. Perintisan bareng, pelayanan bareng, nggak mungkin terpisahkan. Sudah begitu menyala, hatinya juga menyatu, mencintai Tuhan bareng-bareng. Singkat cerita, yang biasa pelayanan sebagai WL ini, seorang pria, dia diterima di satu instansi pemerintah untuk bekerja. Nah disitulah terjadi pergeseran iman. Temannya ini kaget sekali, dia telepon, kok bisa sih dek kamu kayak begitu, kok tinggalkan Tuhan Yesus, kenapa? Sampai dijelaskan lebih detail lagi bahwa ini Yesus itu Tuhan satu-satunya yang kau percaya, kita layani sama-sama. Bahkan kau menangis bersamaku, bersama-sama kau merasakannya, kenapa kau tinggalkan? Dia hanya bisa bilang begini, kakak, maaf ya kak, ini sudah keputusanku, sudahlah kak, agamamu, agamaku, kita masing-masing saja. Dia hanya bisa sedih dan dia merenungkan apa yang sedang terjadi pada adiknya ini. Dan Tuhan mengingatkan sebuah peristiwa terjadi, bom bunuh diri di satu kota. Dia ingat peristiwa di Bali. Kenapa ada orang yang bersedia mati melakukan itu? Karena didoktrin terus kan, maksudnya mati masuk surga, gitu kan? Sehingga dia melakukan hal-hal yang menurut dia memang hal yang baik.
di situ dia mengerti ternyata tidak ada jaminan orang-orang percaya yang sudah melayani, yang sudah rajin ke gereja puluhan tahun, tidak ada jaminan fondasi iman itu kokoh kalau nggak pernah mau dengar doktrin firman pengajaran. Diterpa angin badai kekhawatiran, diterpa angin badai kekayaan, diterpa angin badai tentang tinggalkan Yesusmu atau kamu nggak akan dapat selama-lamanya dipromosikan. Nah, dengan mudah ditinggalkan. Yesus minggir dulu, aku harus menduduki posisi yang tinggi. Yesus minggir dulu, aku dapat tawaran proyek yang nilainya bagus. Hati-hati, Bapak. Jadi Anda perlu mewaspadai kondisi benih yang jatuh di pinggir jalan. Iblis datang untuk mengambilnya. Ayat ke-12 Lukas 8. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Hati-hati ya, saya belum masuk ke kondisi tanah hati yang pertama, tapi sudah saya singgung dulu. Hati-hati kalau tanah hatimu kayak tanah hati yang di pinggir jalan, itu iblis targetnya mengambil setiap benih firman yang kau dengar sampai dirampas semuanya, satupun enggak ada yang nyantol di hati dan pikiranmu. Bahkan ditanya nanti, ingat gak khotbahnya apa? Enggak ada yang ingat. Berarti tanah hatimu jangan-jangan di pinggir jalan. Dan celakanya apa? Iblis itu mentargetkan apa? Kalau firman itu semua diambil dari hati mereka, itu tujuannya supaya jangan jadi percaya dan diselamatkan. Artinya apa? Ya, iblis itu pengen sebanyak-banyaknya orang Kristen, orang percaya itu menuju kepada bahaya kemurtatan dan kebinasaan. Karena firman mengatakan demikian, supaya jangan percaya dan diselamatkan. Maka ini ngeri banget ya. Kondisi benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang telah mendengar firman pengajaran, tetapi iblis datang mengambil semua benih firman pengajaran di dalam hati dan pikiran mereka, supaya mereka jangan menjadi percaya dan supaya mereka jangan diselamatkan. Jadi Anda perlu mewaspadai terhadap kondisi benih yang jatuh di pinggir jalan ini. Ini bicara soal sikap hati Anda mendengarkan firman pengajaran. Sebab kalau khotbah pengajaran disampaikan, maka iblis bekerja keras, semakin gencar menyusup, menyamar di tengah-tengah gereja. Melalui apa? Ya khotbah yang lucu-lucu. Jadi jemaatnya nggak terlatih mendengar khotbah pengajaran, udah pusing, keringetan, pantatnya panas, gelisah, bosen, ngantuk, tertidur gitu ya. Karena terbiasa hanya dengan khotbah yang praktis, yang lucu, yang memotivasi, yang menyemangati, yang sekedar menyenangkan dan memuaskan telinganya. Hati-hati. Kalau nggak waspada, bisa salah panggil hamba Tuhan, mengkhotbahkan pengajaran sesat, pemberitaan Injil yang lain, Yesus yang lain diberitakan. Nah, semua itu akan terus-menerus dikerjakan oleh iblis untuk merebut sebanyak-banyaknya orang percaya agar tidak mendengarkan dan tidak menerima khotbah firman pengajaran, agar mereka semua mengalami kemunduran iman dan kemurtatan. Nah, sekarang yang terakhir. Kalau udah terakhir mulai senang ya. Tapi terakhirnya masih lama, saudara, karena harus membahas kondisi 4 tanah hati. Bapak saudara harus bersabar ya. Saya bisa saja nggak taat sama Tuhan, saya khotbahkan yang singkat, penuh dengan kesaksian, nggak perlu firman pengajaran, pakai firman comot sana comot sini bisa. Tapi buat apa, saudara, kalau itu tidak mengakar kuat di dalam iman fondasi Anda? Ya, jadi kondisi tanah hati yang jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, dimakan burung sampai habis. Ya, Anda bisa baca di ayat 12, dimunculkan saja ya, saya hanya merangkum. Kondisi 4 tanah hati yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, dimakan burung sampai habis. Ini apa sih artinya? Sudah saya rangkumkan, tinggal Anda dengarkan dengan kesungguhan hati. Kondisi tanah hati yang ketika ia mendengarkan khotbah firman pengajaran, ya ini maksudnya kondisi tanah hati di pinggir jalan itu adalah kondisi tanah hati yang ketika ia mendengarkan khotbah firman pengajaran, ia tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Ia tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Ia tidak sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pikirannya untuk fokus mendengarkan khotbah pengajaran firman Tuhan. Ia tidak melakukan belepo aku. Sehingga ia tidak mengerti sama sekali isi dari kebenaran firman pengajaran tersebut. Ia tidak memahami kebenaran yang memerdekakan hidupnya. Oleh karena itu, iblis segera mengambil dan merampas semua benih firman yang baru saja kita bukan ke dalam hati dan pikiran.
Iblis menargetkan jenis orang dengan tanah hati di pinggir jalan ini mengalami kebinasaan, supaya ia jangan menjadi percaya dan jangan diselamatkan, supaya imannya jangan berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, itu yang pertama. Nah, jenis orang dengan tanah hati di pinggir jalan ini ketika mendengar benih firman yang ditaburkan, ia tuh cuma sekedar dengerin aja dan tidak punya respon iman untuk mau belajar sungguh-sungguh, meneliti sungguh-sungguh. Dia tidak punya respon hati untuk bertobat juga, sehingga ia jadi tidak mengerti apapun yang telah disampaikan melalui firman pengajaran tersebut. Kondisi hatinya menjadi bebal dan keras, sehingga tidak mampu mengerti setiap khotbah firman pengajaran yang ditaburkan. Maka iblis segera merampas semua yang ada daripadanya. Orang jenis tanah hati di pinggir jalan ini ciri-cirinya begini. Ia juga kalau terima firman pengajaran, dia selalu memakai logikanya begitu keras, rasionya dipakai begitu keras. Ini yang membuat iblis jadi dengan mudah mencuri dan mengambil dan merampas benih yang ditaburkan dalam tanah hatinya. Jadi nggak heran kalau taburan benih firman itu segera hilang dari hidupnya. Kondisi tanah hati di pinggir jalan itu menjadi titik kehancuran yang paling fatal bagi orang yang tidak mau meresponi firman pengajaran. Nah, coba Anda mulai periksa ya. Sudahkah Anda sungguh-sungguh punya kerinduan untuk membuka diri, untuk mau sungguh-sungguh mau mendengarkan dan menerima firman pengajaran? Ingat baik-baik ya, kondisi tanah hati di pinggir jalan itu, bahwa yang pertama, iman itu selalu mendahului pengertian. Jangan dibalik, Anda minta mengerti dulu, Anda minta pakai rasio mudeng dulu, jangan. Iman mendahului pengertian. Setelah itu nanti Tuhan akan menolongmu untuk memberi pengertian yang banyak. Pikiran dan hati juga harus tunduk pada firman. Dan fondasi iman Anda harus kembali pada pengajaran firman, supaya berakar kuat, bertumbuh kokoh dan berbuah banyak. Itu itu tanah hati yang di pinggir jalan. Sudah mengerti ya? Di pinggir jalan Anda dibuat tidak mengerti firman sehingga iblis mengambilnya. Jadi kalau ditanya jangan nyalain iblis. Kenapa kamu nggak paham tadi firman yang diberitakan? Oh, iblis mencuri pak, salah. Iblis itu segera mencuri, mengambil, merampas karena Anda tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena Anda tidak mau belepo aku. Dan mengerti ya? Jadi urutannya adalah karena tidak mengerti, iblis segera mengambilnya. Nah, supaya percaya dimunculkan Matius 13 ayat 19 ya. Jadi perumpamaan tentang penabur itu ditulis di Lukas pasal 8, di Markus pasal 4 dan Matius pasal 13. Nah, mereka tuh saling melengkapi ya. Saya bukakan Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi saya mengerti ya, iblis itu bukan ujuk-ujuk ngambil, Anda sedang fokus harus diambil, enggak. Karena Anda tidak fokus, karena Anda tidak mau mendengar, Anda tidak mau sungguh-sungguh memperhatikan, Anda jadi tidak mengerti. Nah, ini kesempatan iblis ngambil sekali ya, dihabisin, dirampas sampai Anda nggak punya apa-apa. Udah paham? Sekarang yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Tanahnya nggak banyak, tipis, benihnya segera tumbuh, tetapi sesudah matahari terbit layu, menjadi kering, dan karena tidak berakar dia menjadi mati. Ini gambaran apa nih benih yang jatuh di tanah berbatu ini? Ini gambaran kondisi tanah hati yang ketika ia mendengarkan khotbah, ia memilih hanya mau mendengarkan khotbah-khotbah yang bersifat praktis. Tadi sudah saya singgung ya, yang ringan aja, yang lucu, yang menghibur, yang memotivasi, yang memuaskan telinga dan menyenangkan hatinya. Ia tidak menyukai khotbah-khotbah yang berisikan firman pengajaran. Ia tidak sungguh-sungguh mendengarkan ketika khotbah firman pengajaran disampaikan. Ia tidak sungguh-sungguh memperhatikan setiap khotbah pengajaran. Ia tidak sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pikirannya untuk fokus mendengar khotbah firman pengajaran. Jadi sudah pasti ia tidak melakukan belepo aku. Sehingga apa dampaknya apa? Ya, ia tidak akan mengerti sama sekali isi dari kebenaran firman pengajaran tersebut. Oleh karena itu, sekalipun ia mendengar firman dan menerima firman dengan gembira, kan dikatakan dengan gembira ya, namun imannya tidak akan pernah berakar kuat, karena ia hanya memilih untuk mendengar khotbah yang hanya memuaskan telinganya, menyukakan hatinya dan perasaannya saja. Ketika ia mendengarkan khotbah, ia hanya senang sebentar saja.
ia terhibur sebentar saja, ia percaya juga hanya sebentar saja. Sehingga ketika datang masa sukar, penganiayaan, penindasan, kekecewaan, penyesatan, ia akan mudah masuk dalam kemunduran iman dan bahaya kemurtatan. Jadi iblis menargetkan jenis orang dengan tanah hati berbatu ini apa? Ya sama, ujung-ujungnya mengalami kemurtatan. Lukas 8 ayat 13. Ini dasar firmannya ya. Yang jatuh di tanah berbatu ialah orang yang setelah mendengar firman, ini dengerin firman nih, tapi bukan firman pengajaran. Ia menerimanya dengan gembira. Nah, Anda mulai mengerti ya, dengar firman kok jadi gembira. Ya karena yang didengarkan bukan firman pengajaran, ini firman yang praktis, yang lucu, yang enak, yang motivasi, menyenangkan telinganya. Dia jadi gembira karena yang dipuaskan hanyalah perasaannya, emosinya. Ini berbahaya sekali, saudara. Makanya dikatakan apa? Tetapi mereka tidak berakar loh. Menerima dengan gembira kok tidak berakar? Ya karena bukan firman pengajaran yang ditaburkan dan yang didengar. Sudah mengerti ya? Jadi jenis orang dengan tanah hati berbatu ini ketika mendengarkan khotbah hanya memilih khotbah yang memuaskan telinganya, menghibur hatinya, menggembirakan perasaannya. Tadi 2 Timotius 4 ayat 3 sudah dibacakan ya. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, memuaskan keinginan telinganya. Jadi tidaklah mengherankan jenis orang tanah berbatu ini akan segera murtad ketika ada badai pencobaan, penderitaan, dan kemalangan hidup. Akan mudah nyalain Tuhan, tinggalkan Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya jangan mudah tertipu dengan yang sifatnya fenomena, sifatnya yang supranatural, mujizat yang kelihatannya indah dan heboh. Itu oke, tapi harus diuji ya. Jangan mudah untuk terkesima dan kita nggak meneliti. Segala sesuatu harus diuji, sebab iblis dapat melakukan semua tiruan dengan fenomena dan mujizat yang palsu. Ya, Anda harus cek, jangan sampai itu dalamnya keropos, nggak ada fondasi imannya. Anda yang disajikan hal supranatural yang iblis pun bisa melakukannya. Kalau Anda tidak punya karunia untuk membeda-bedakan roh, Anda tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi. Kalau Anda masuk dalam gereja setan, gereja penyesatan, itu ngeri sekali. Yang diberitakan bukan Yesus sebagai Mesias, tetapi tokoh-tokoh tertentu yang diberitakan seolah-olah bahwa Allah mewahyukan Mesias kedua kepada namanya. Itu ada pengajaran dari Korea dan dari Cina ya. Hati-hati saudara, sudah banyak gereja di Indonesia Timur yang terseret karena masalah kesulitan ya. Mungkin mereka mudah ikut seminar-seminar yang nggak jelas, semua seminarnya gratis, dikirim ke Korea, ternyata doktrinya doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ngeri sekali kondisi ini. Jadi di akhir zaman ini gereja terlalu sibuk menyajikan berbagai program dan acara yang hanya membuat jemaat menjadi senang, gembira, bahagia secara perasaan. Namun gereja telah melupakan panggilannya untuk menjadikan setiap jemaat menjadi orang percaya yang menjadi murid Kristus yang sejati, menjadi murid Kristus yang berakar kuat, bertumbuh, berbuah banyak bagi kerajaan. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Makin besar semaknya, makin menghimpit sampai mati sehingga tidak berbuah. Artinya apa? Ini kondisi tanah hati yang ketika ia mendengarkan khotbah firman pengajaran, ia baru mulai belajar untuk sungguh-sungguh mendengarkan khotbah yang disampaikan. Ia baru mulai memiliki niat yang sungguh-sungguh memperhatikan setiap khotbah pengajaran. Ia baru mulai memiliki niat dan minat untuk sungguh-sungguh mengarahkan hati pikirannya untuk mendengarkan khotbah firman pengajaran. Ia baru mulai mau melakukan blepo aku. Sehingga ketika ia mulai mengerti beberapa hal penting dari pengajaran firman tersebut, ia mulai memahami kebenaran yang memperdekakan hidupnya. Oleh karena itu ia mulai berakar, baru mulai berakar dan mengalami pertumbuhan iman. Tetapi dalam perjalanan imannya ia terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, tipu daya, keinginan hawa nafsu dunia yang membuatnya tidak menghasilkan buah yang matang. Ketika ia mulai belajar untuk mendengarkan khotbah pengajaran, ia mulai berakar dan bertumbuh. Namun pertumbuhannya belum lahir dari akar yang kuat dan dalam. Nah, iblis menargetkan jenis orang dengan tanah hati bersemak duri ini terus mengalami apa? Stagnansi rohani, suam-suam kuku,
hidup mendua hati di hadapan Tuhan, terus mengalami kemunduran iman dan tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kalau nggak mau bertobat, orang jenis hati bersemaduri ini juga bisa masuk dalam bahaya kemurtatan dan kebinasaan. Dasar firman-Nya Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semaduri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Nah, ini perhatikan. Orang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya, berarti dia sudah mendengar firman, sudah mulai berakar dan sudah mulai bertumbuh. Tetapi sayangnya apa? Terhimpit pertumbuhannya oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup sehingga mereka tidak hasilkan buah yang matang. Jadi jenis orang dengan tanah hati bersemaduri ini, ketika ia mulai belajar untuk mendengar khotbah pengajaran, ketika ia mulai berakar dan bertumbuh, namun pertumbuhannya belum lahir dari akar yang kuat dan dalam. Sehingga ketika datang kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan, tipu daya, hawa nafsu dunia, semuanya itu menghimpit imannya sehingga ia tidak menghasilkan buah. Nah, firman Tuhan sudah ingatkan ya dengan tegas bahwa orang percaya itu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, karena dia pasti akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Manusia tidak bisa menyembah kepada Allah dan juga kepada Mammon. Matius 6 ayat 19-24 nanti Anda baca di rumah. Saya bacakan yang penting-penting saja ya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia pasti membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, jadi jenis orang percaya tanah hati semaduri ini, itu kondisi hatinya mendua hati di depan Tuhan. Ya cinta Tuhan iya, padahal dia sudah memulai dengan baik itu, mulai rindu mendengar khotbah pengajaran firman, mulai rindu belajar firman Tuhan, mulai menyelidiki pengajaran firman Tuhan, tapi sayangnya belum konsisten, belum dilanjutkan. Mungkin dia on off. Jadi ketika dia kondisi pada rendah, iblis menggodanya dengan berbagai tipu muslihat hawa nafsu dunia dan kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 7-12. Saya bacakan yang penting. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tuh, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itu jauhilah semuanya, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Coba nanti Anda periksa ya kondisi Anda, apakah sudah sungguh-sungguh mau mendengarkan firman pengajaran setiap hari. Dan ingatlah baik-baik bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebagai orang percaya Anda dipanggil untuk terus-menerus tinggal dalam firman pengajaran agar fondasi iman Anda kokoh, bertumbuh kuat dan berbuah banyak bagi kerajaan Tuhan. Dengan demikian maka perjalanan pertandingan iman Anda nanti, Anda akan berani ngomong sama istri Anda ya. Suatu hari gini, Mak, tolong di peti mati Papa ditulis rest in peace kurang. Tolong tulis aku telah menyelesaikan pertandingan iman dengan benar, dengan baik. Aku mencapai garis akhir. Keren. Yang terakhir, benih yang jatuh di tanah hati yang baik, sehingga bertumbuh dengan subur, menghasilkan banyak buah. Ini yang menyenangkan Bapa di surga. Ini adalah gambaran kondisi tanah hati yang ketika ia mendengarkan khotbah firman pengajaran, ia dengan kesungguhan melakukan blepo aku. Saya ulangi lagi nih, pasti pada lupa. Apa itu blepo aku? Ia sungguh-sungguh mendengarkan, ia sungguh-sungguh memperhatikan dengan baik-baik, dengan teliti, dengan seksama setiap khotbah pengajaran firman. Ia sungguh-sungguh mempertimbangkan setiap khotbah pengajaran firman tersebut. Ia melihat, mencermati, merenungkan, menelaah, memahami, mengingat, mengarahkan pikiran dan hatinya untuk sungguh-sungguh mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan seluruh kebenaran. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana caranya Anda dapat mendengarkan, memperhatikan, mempertimbangkan
setiap khotbah pengajaran. Bagaimana caranya Bapak Saudara? Nah, caranya adalah dengan menyambut kebenaran firman pengajaran tersebut, mengerti pengajaran firman tersebut, dan menyimpan di dalam hati Anda. Menyambut, mengerti, menyimpan. Kalau Anda lakukan hal menyambut, mengerti, menyimpan, maka dalam hati Anda itu akan mulai menghasilkan buah-buah yang banyak bagi kerajaan Tuhan. Apa sih buah yang banyak itu? Bisa buah pelayanan, bisa buah perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Bapa di surga, dan menghasilkan buah karakter Kristus atau 9 buah Roh Kudus. Mana dasar firman-Nya yang katanya menyambut, mengerti, menyimpan? Lukas 8 ayat 15 dimunculkan. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah hati yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati. Ya, jadi caranya adalah menyimpannya. Di Markus 4 ayat 20. Dan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah tuh. Menyambut lalu berbuah. Tadi menyimpan dalam hati, yang kedua menyambut lalu berbuah. Di Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan tanah hati yang baik, orang yang mendengar firman dan mengerti, karena itu ia berbuah. Nah, jadi sudah mengerti ya. Saya ulangi bagaimana caranya kita dapat mendengarkan, memperhatikan setiap khotbah firman pengajaran dengan baik dan dengan teliti. Gimana caranya? Dengan menyambut kebenaran firman Tuhan, dengan mengerti pengajaran firman Tuhan, dan dengan menyimpan kebenaran firman Tuhan dalam hati Anda. Kalau tiganya Anda lakukan, menyambut, mengerti, menyimpan di hatimu, maka Anda pasti menghasilkan banyak buah bagi kerajaannya. Baik buah pelayananmu, baik buah perbuatan-perbuatan baikmu yang mengalir dari hati yang mengasihi Tuhan, dan buah karakter Kristus. Saya undang semua bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku.